Halo guys, welcome back to my channel. I'm so excited today karena saya baru mendapatkan paket terbaru dari Indiegogo, yaitu Dara Soundpitch H1. Ya, ini adalah TWS terbaru keluaran dari Soundpitch, seperti brand yang sudah familiar di kalangan penggemar TWS ya guys. Yaitu Soundpitch mengeluarkan TWS terbarunya H1. Jadi ini H1 tambah embel-embel light, karena banyak toko online yang sekarang menjual H1 light, tapi ini adalah Soundpitch H1 saja yang hanya dipasarkan di crowdfunding site seperti Indiegogo maupun Kickstarter. Nanti kita akan langsung unboxing, kita akan review produk dari TWS terbaru dari Soundpitch ini, dan juga kita akan melakukan komparasi dengan TWS lain di range harga yang kurang lebih sama. Oke guys, jangan lupa klik loncengnya kalau kalian mau selalu mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Dan like dan subscribe channel saya. Check it out. Keep watching guys. Sekarang kita bahas Soundpitch H1. Kemarin saya selain beli TWS-nya, saya juga sekalian beli case untuk charging case-nya ya. Jadi ini terbuat dari hard case, ada logo stiker Soundpitch-nya. Kayaknya ini sih cuma stiker sih. Jadi kemungkinan case-nya ini kalian bisa beli aftermarket, nggak harus beli langsung dari Indiegogo-nya sendiri. Tapi nice touch ya, karena dia hard case sehingga melindungi casing charger kalian dengan aman. Nice touch juga dari Soundpitch. Nah, sekarang kita bahas di TWS-nya itu sendiri. Jadi kemasan depannya cuma begini ya guys. Kalau dari sisi ininya dia udah dibilang ada include complete tips, yaitu kayak memory foam tips guys. Jadi mesinnya ini lebih paten untuk terpasang di telinga kalian. Untuk di bagian belakang dia ada tulis hybrid dual driver design, which is nanti kita akan bahas lebih detail setelah kita unboxing. Dia pakai Qualcomm QCC 3040 dan dia ada gaming mode. Di sebelah sininya juga biasa aja ya, dia berasal dari Cina barangnya, dan dia ada untuk email untuk support centernya ya guys. Oke, nggak pakai lama, kita langsung unboxing saja Soundpitch-nya. Dia cuma dibungkus sama plastik aja sih ya, dengan ini saya gunting ajaib. Kita buka aja. Oke, sudah kebuka. Kita tilisin aja di sininya. Kita langsung buka semuanya guys. Aduh, exciting banget untuk buka Soundpitch ini pertama kali guys. Jadi paling demen saya kalau tahap unboxing ini. Oke, kemasannya sih kecil ya guys, dia nggak gede. Dia kasihnya. Nah, modelnya sepertinya dorong. Ada lengket ya guys. Siap guys. Kita buka sekarang. Oke. Ini ada apa? Kita langsung busa aja. Darah. Ya, ada sound ininya, H1 nya ya. Oke, ini kemasannya kurang bagus ya guys, penyok-penyok begini di presentasinya tuh, kalian lihat. Jadi dia cuma begini doang, ada TWS nya langsung dan charging case nya. Kita singkirin dulu di sini. Terus dia ada kasih kabel charger pendek sih guys, dari USB Type A ke USB Type C, jadi dia paling baru. Nah, dia kasih complete tips ini yang untuk True Grip tipenya. Jadi ini khusus untuk TWS-nya. Terus dia kasih silikon tipsnya juga 2 pasang lagi. Pasti 1 pasang sudah terpasang langsung silikon tips, dan dia kasih untuk complete tipsnya ukuran M True Grip. Nice touch. Terus ada apa lagi? Nah, di sini ada petunjuk untuk installation complete tipsnya. Standar aja sih, tinggal masukin memory foam ya. Harusnya dia lebih lengket di telinga kalian. Dia ada logo update-nya nih. Soundpitch-nya berubah dari yang logo ini menjadi begini ya. Cuma pemberitahuan aja sih, sama charging tipsnya juga dikasih.
Nah, dia ada apa lagi? Ada customer care, kartu supportnya, terus ada QR code-nya, jadi kalian langsung bisa scan, dan terakhir ada buku manualnya cara mengoperasikan IM-nya, TWS IM-nya itu sendiri. Jadi kalau kalian mau baca-baca, terus untuk bagian fungsinya, dia juga ada tombol reset tuh kalau kalian ada masalah. Dan dia sistemnya ya modelnya begini sih guys, kalian tinggal baca-baca aja. Biasanya sih standar, saya nggak tahu ini ya kalau ininya sih. Nah untuk ininya sendiri, Soundpitch-nya sendiri kita buka sekarang. Oke, this is the charging case. Ada susah dikit ya. Nah ini kita keluarin juga. Masih baru guys, masih fresh from the oven. Ada lengket deh. Nah oke, mesti digerakin dikit baru. Oh, oke. Kita singkirin dulu ininya, box-boxnya ya. Nah ini TWS-nya sendiri. Waduh, ukurannya kecil ya guys. Ini ikutin bentuk telinga, cakep banget loh guys. Nah dia udah ada baterainya nih sebelah nih ya. Pas diangkat udah langsung ini kelap-kelip. Coba sebelum kita bahas TWS-nya, kita buka dulu. Oke, kalau casingnya sendiri sih sederhana banget ya. Yang biasa model begini, dia ada indikatornya juga guys. Kalau ada indikatornya juga. Nah baterai case-nya sendiri udah penuh ya. Dia ada magnetnya guys. Jadi TWS kalian nggak copot ya, dia udah magnet gitu. Dia juga setiap kalian masukin, dia ada indikatornya ya, untuk baterai case-nya masih penuh atau enggak, dari 4 indikator. Nah ininya sih enak ya, tapi dia nggak model langsung ngebuka gitu, jadi kalian mesti buka manual. Tapi popnya oke sih. Nah di belakangnya cuma ada USB-C, terus ada lampu indikatornya juga untuk lihat apa charging case-nya sudah penuh atau tidak. Cukup ringan ininya, bobotnya ya guys. Nanti kita akan cas dulu penuh. Saya biasanya begitu sih, setiap kali datang elektronik saya akan cas dulu sampai penuh. Nanti kita akan bahas detail fungsi dan sound quality-nya dari Soundpitch ini ya. Oke. Kali ini Soundpitch salah satunya saya sudah cas full juga, dan saya sudah coba tes dengar ya guys. Kira-kira kurang lebih udah 2 minggu ya, dan saya udah dengar berbagai macam genre musik memakai Soundpitch H1 ini, sehingga saya nanti dapat memberikan review dari sisi suara maupun feature-features yang ada di Soundpitch H1 ini. Nah waktu itu kan saya juga udah sempat mention bahwa mereka kasih casing yang kita bisa add on ya dari paket pembeliannya, dan itu kalau kalian lihat itu masuk pas banget, itu rapat. Jadi ini untuk bisa melindungi case dari H1 kalian secara sempurna dengan menggunakan hard case lagi tambahannya. Oke. Nah sekarang dari sisi Soundpitch-nya sendiri kita bahas mengenai feature-nya ya. Nah dia Bluetooth-nya udah paling baru, dia udah pakai versi yang 5.2 ya. Klaimnya juga dia untuk ketahanan dari IM-nya sendiri sekali putar itu sekitar 10 jam, dan ada tambahan 30 jam lagi dari charging case-nya ini. Jadi memang cukup lama ya guys. Jadi total sekitar 40 jam kalian tidak perlu mengecas earbud ini sama sekali ke listrik. Jadi itu untuk dibawa traveling udah cukup banget menurut saya. Jadi dari sisi ketahanan baterai kurang lebih itu klaim dari pabriknya ya. Dan sampai sekarang sih so far setelah 2 minggu saya pakai dan pemakaian sekitar 3 jam 4 jam tiap hari, masih belum ini juga nih habis-habis baterainya. Nah selain itu untuk yang Soundpitch H1 mereka juga menyediakan software yang kalian bisa download untuk Android atau iPhone kalian. Nah ini adalah apps-nya ya, namanya Soundpitch. Ingat logonya ada beberapa Soundpitch app, jadi kalian cari yang logonya ikonnya seperti ini. Ini adalah untuk apps untuk yang terkait sama H1-nya.
Jadi kalau kalian buka, ya, saya konekin ya, kita buka. Jadi dia ada penunjuk baterainya juga di sini guys. Untuk left and right berapa persen kira-kira dari Soundpeats H1 kalian. Dan dari sini juga kalian bisa upgrade firmware ya guys. Kemarin saya udah coba konekin pertama kali dan dia minta upgrade firmware dan saya sudah update. Jadi ini udah dengan firmware yang terbaru yang tersedia di apps-nya. Dan selain itu dia juga bisa setting equalizer guys. Di sini kalian bisa setting equalizer dari H1 kalian. Defaultnya adalah Soundpeats Classic, cuma kalian ada bisa macam-macam ya, ada bass boost, bass reduction. Kalau saya cobain satu-satu sih kayaknya cuma minor sedikit sih mereka adjustnya. Jadi cuma naik turun sedikit. Jadi ya lumayan sih ada pilihan untuk mengatur sound signature dari TWS ini. Kita juga bisa custom equalizer ya guys. Jadi kalian bisa atur custom sendiri tanpa harus pilih preset equalizer. Nah di sini juga ada noise reduction, tapi kayaknya ini bukan untuk Soundpeats-nya ya guys. Untuk yang H1 kayaknya tidak terkait sama itu karena tidak bisa dipencet sama sekali. Nice touch saja sih guys. Jadi untuk yang ininya kalian bisa langsung dari apps-nya langsung. Oke. Nah kalau dari sisi mic-nya sendiri juga lumayan bagus ya guys. Saya udah coba mengenai untuk Zoom call, WhatsApp call segala macam saya udah cobain. Dan kurang lebih sih suaranya mic-nya oke. Nanti saya akan tes juga mikrofon tesnya sehingga kalian bisa dengar langsung sendiri untuk suara mikrofon dari Soundpeats H1 ini. Tes mikrofon Soundpeats H1. Tes 123, tes 123, tes mikrofon dari Soundpeats H1. Oke, untuk dari sisi kita mendengar suara orang di sini juga cukup jelas ya guys. Kadang-kadang saya bingung itu sedikit agak jauh tapi nggak terlalu mengganggu sih menurut saya. Cuma masih enak untuk dipakai Zoom call-an segala macem. Mic-nya juga cukup jelas ya guys dan suara yang didengar juga cukup bagus. Jadi no complaint dari saya. Nah selain itu dia juga udah feature-nya ada touchscreen ya guys untuk perintahnya. Nah ini touchscreen-nya saya seneng banget. Karena menurut saya dengan kita memakai TWS ini seharusnya kita tidak usah mengeluarkan gadget kita sama sekali ketika menggunakan TWS ini. Dan semua kontrol untuk lagu, telepon, semuanya udah ada di menunya. Baik kita di touchscreen di kanan atau kiri. Jadi untuk besar kecilin volume, next sama previous song juga bisa, play pause bisa, angkat telepon, reject telepon, segala macam bisa. Nah, uniknya di sini dia juga ada gaming mode ya guys. Jadi dengan kita aktifkan gaming mode, latency yang kayak gap antara suara dan gambar itu dapat dikurangi semaksimal mungkin dengan kita aktifkan gaming mode-nya. Walaupun sekarang ini dengan posisi gaming mode off aja, saya coba main beberapa yang kayak Call of Duty Online segala macam itu lag-nya nggak berasa sama sekali sih guys. Dan kalau kalian munculin aktifin gaming mode-nya ya, jadi justru lebih latensinya juga lebih per millisecond sini guys hitungannya. Jadi bukan lag-nya per second gitu ya, tapi per millisecond. Jadi mungkin kalian kalau misalnya yang kupingnya yang sensitif banget baru bisa mungkin denger kalau ada lag-nya. Tapi kalau dari saya sih so far aman-aman aja sih, nggak ada latensi sama sekali ketika saya main untuk di game-game online segala macam. Itu nggak terlalu masalah ya, nggak mengganggu sama sekali. Dan kalau kalian menonton video Netflix, YouTube dan segala macam itu lancar banget walaupun gaming mode-nya di off. Jadi ini worth it banget kalau menurut saya, enak banget. Dari sisi fungsionalitasnya dia cukup lengkap ya guys. Jadi memang ini yang kita mau. Jadi kalian ketika berolahraga tidak perlu mengeluarkan gadget kalian sendiri sehingga kontrolnya semua langsung dari TWS-nya. Nah dari sisi fitting guys, kalau dari sisi fitting saya mengalami sedikit kurang nyaman ya dari bentuknya ini. Walaupun secara lihat bentuk sih kesannya mengikuti bentuk telinga ya guys. Tapi kalau kalian pasang ternyata ini nozzle-nya agak sedikit menonjol ya. Jadi ini badannya agak menonjol di luar telinga kita. Jadi kalau pakai tips bawaan dari Soundpeats H1-nya sendiri itu saya pakainya gampang copot ya guys. Jadi nggak terlalu nyeplek gitu ke kuping. Makanya ini saya ganti pakai Complete True Grip yang disertakan juga di paket pembeliannya.
Nah, karena dia bentuknya kayak memory foam, jadi dia bisa lebih fitnya lebih enak di kuping dan tidak gampang copot dengan pakai complete true grips ini. Jadi kalau pakai silikon bawaannya saya gampang copot, tapi kalau udah diganti sama complete true grips ini nyaman-nyaman aja guys untuk dipakai berjam-jam. Dan kalau kalian olahraga juga nggak copot-copot, kalian lari segala macam nggak copot-copot fittingnya. Rating dari Soundpeats H1 sendiri sudah IPX5 ya guys, gitu artinya sudah tahan dari semprotan air, walaupun bukan semprotan air yang kuat, tapi otomatis dengan ketahanan semprotan air itu berarti dia juga udah cukup mumpuni untuk mengatasi segala keringat-keringat deras hasil olahraga ya guys. Jadi dia udah sweat resistant, tapi dia belum bisa disampan ke dalam air ya, karena nggak bisa direndam, karena belum bisa, karena baru IPX5. Biasanya kalau untuk yang direndam itu udah ratingnya di IPX7. Nah, kalau untuk dari case-nya sendiri guys, dia selain dapat dicas dengan kabel bawaannya yaitu USB Type-C, dia juga udah bisa dengan memakai wireless charging ya guys. Jadi kalian tinggal letakkan di atas wireless charging, nanti case-nya ini udah langsung cas otomatis. Setelah itu kita bahas tentang build quality. Build quality dari case-nya sih sendiri saya bilang sih standar banget ya. Kesan plastiknya berasa banget, nggak ada kesan mewah-mewahnya. Kalau kesan mewahnya kalau saya bilang karena didapatkan dari warna yang agak doff ya, jadi kesannya elegan aja kalau saya bilang dengan logo Soundpeats pas di tengah-tengah. Tapi plastiknya sih berasa banget kalau ini ya. Dan tutup case-nya juga biasa aja ya. Nggak terlalu doyan, saya nggak tahu ini bakal tahan berapa lama, tapi kalau lihat ininya sih cukup ringkih ya guys. Nah, kalau dari build quality TWS-nya sendiri, saya bilang ini dia cukup ergonomik terhadap bentuk telinga kalian. Ininya dia ada kayak plastik gitu ya guys, tembus pandang, jadi kalian bisa lihat sedikit isi dalam dari TWS ini, cuma hanya sedikit. Terus dia juga dilapisi sama rubber ya guys, jadi selain dari nozzle-nya yang nanti akan nempel ke kuping kalian, rubbernya ini juga akan membantu agar tetap berada di rongga telinga kalian karena menjadi tidak licin guys. Makanya dia ini dari sisi rubbernya. Nah, kalau dari sisi atasnya sendiri, kalau saya bilang cakep banget ya guys. Dia modelnya doff gini, kayak grey, dark grey gitu ya, dengan logo Soundpeats yang cukup menonjol tapi kesannya elegan, dan dia ada lampu indikatornya juga di ujung sini, jadi kesannya oke banget, dan dia ada mikrofonnya. Jadi kalau secara build quality sih saya bilang TWS-nya oke punya, tapi kalau case-nya sih standar-standar aja. Nah, kalau untuk chipnya sendiri nih yang dipakai di Soundpeats H1, dia udah pakai chip Qualcomm QCC 3040 ya guys. Itu adalah chip yang biasanya digunakan untuk entry level sampai mid level TWS earbud karena harganya yang cukup terjangkau sehingga harga kepasarannya bisa ditekan. Nah, ada yang fitur-fitur menarik yang diusung oleh QCC 3040 itu, yaitu salah satunya adalah True Wireless Mirroring. Fitur itu menyebabkan kalian bisa memakai earbud ini secara single aja maupun langsung secara dua-duanya, tapi dengan koneksi yang seamless guys. Jadi kalian tidak terputus sama sekali. Jadi misalnya kalian gunakan kedua earbud ini bersamaan, terus kalian mau gunain salah satu aja, kalian taruh, ini tetap jalan. Dan ketika kalian mau tuker juga, ini ditaruh, ini langsung jalan terus musiknya. Jadi nggak sampai keputus, benar-benar seamless. Saya sudah cobain, kedap saya juga ternyata fitur itu berfungsi dengan baik ya guys. Nah, selain itu fitur yang menarik juga dengan QCC 3040 itu sebenarnya dia udah ada integrated active noise cancellation. Nah, ANC guys. Makanya kemarin pas kita bahas di apps-nya di iPhone atau Android, dia udah ada menu active noise cancellation-nya. Cuma belum diaktifin nih sama H1. Nah, secara chipnya sendiri dia sudah mendukung nih guys. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya apakah active noise cancellation-nya akan diaktifkan oleh H1 atau tidak. Tapi yang pasti kalau memang benar itu diaktifkan, itu akan menjadi nilai tambah plus-plus menurut saya untuk Soundpeats H1 ini. Karena ada harga yang cukup murah ya guys, kita udah akan dapat ANC. Mudah-mudahan itu terjadi nanti ke depannya. Oke,
Kalau dari sisi kodek sendiri, dia biasa ya standar udah ada SBC, AAC, jadi kalian bisa pakai di iPhone ataupun Android kalian, dan dia juga ada aptX adaptif. Nah, aptX adaptif ini mengusung teknologi yang which is frekuensinya dia bisa beradaptasi nih guys. Jadi itu dalam tujuan untuk menghemat baterai dan juga koneksinya biar seamless ke dap-dap yang kalian gunakan. Jadi dia dapat menyesuaikan sesuai environment yang ada kalau aptX adaptif itu. Cuma kalau dari pemakaian saya yang sehari-hari sih saya nggak terlalu berasa ya ada efek atau enggaknya di aptX adaptif itu. Cuma oke-oke aja kalau itu suatu nilai plus kalau menurut saya. Kalau TWS sudah menganut aptX, biasanya kalau di yang level-level yang harga yang lebih murah, biasanya mereka cuma mengusung di SBC dan AAC aja. Jadi untuk H1 udah aptX adaptif. Oke, sekarang kita masuk ke kualitas suara atau sound quality guys. Nah ini yang paling penting nih. Terus terang, saya belum pernah nyoba produk Soundpeats sebelumnya. Jadi kalau kalian tanya, gimana sih perbandingan antara Soundpeats H1 dengan yang mungkin yang kalian biasa udah kenal, yaitu Soundpeats True Engine 3 SE. Nah itu saya nggak bisa jawab karena saya terus terang belum nyoba. Saya langsung jump in ke Soundpeats H1-nya. Yang waktu itu saya lihat pas launching di Kickstarter sama Indiegogo cukup berhasil ya guys. Jadi saya langsung ambil untuk Soundpeats H1-nya. Nah nanti kita akan bandingkan di TWS yang rentang harga yang kurang lebih sama aja. Nah gear yang saya pakai untuk dalam mencoba, saya pakai ini guys, salah satu mini DAB andalan saya juga nih sekarang. Kemarin sebelumnya di beberapa video yang lalu saya juga udah pernah bahas, yaitu ini adalah DAB Hidis AP80 Pro. Jadi ini mumpuni banget guys kalau menurut saya DAB-nya. Nah, saya ada tes beberapa lagu dari sini ya guys. Koneksinya seamless juga ke DAB ini. Dan sinerginya pas banget karena karakter suaranya enak banget guys kalau di pairing sama Hidis AP80 Pro. Bukan saya promosi ya guys, tapi emang kenyataannya begitu. Nah, ini kayak misalnya di lagu Autumn Rain. Autumn Rain itu adalah salah satu lagu jazz ya, andalan saya. Karena di sini dia menampilkan banyak instrumen. Dan dia juga ada deep bass-nya nih guys. Nah, ini deep bass-nya dapat digambarkan dengan baik, walaupun tidak sampai dalam ya guys. Jadi cuma menyentuh di dasarnya aja, low frekuensinya kurang deep lagi guys. Kalau menurut saya dibandingkan TWS yang harganya di atas ini lagi ya guys, di Sennheiser Momentum dan segala macam, dia deep bass-nya lebih dapat. Kalau ini cukup menyentuh tapi nggak terlalu dalam kalau menurut saya. Nah kalau lagu Black Ice nih di AC/DC, raungan gitarnya guys, ini dari pertama raungan gitarnya dimulai intronya dengan raungan gitar listrik. Ini mantep banget guys, menyayat banget, deep, ininya menjiwai banget jadinya dengan suara gitarnya. Terus abis itu dia kanan kirinya, positioningnya juga dapat dijemahkan dengan baik oleh si Soundpeats H1 ini. Kemudian kita juga ada salah satu lagu akustik Indonesia yaitu Mawar De Jong. Ini salah satu andalan saya juga ya guys untuk yang ini, untuk lagu-lagu akustik. Nah ini intim juga guys, dari sisi suaranya dapat digambarkan dengan baik. Dia ada petikan gitarnya juga, itu smoothless banget, tidak bikin capek, tidak bikin kita telinganya bosen ya dengan suaranya ya. Ini karakternya memang kalau saya bilang fun banget, sedikit agak V-shape tapi masih bisa ditolerir karena posisi vokalnya tetap di tengah-tengah sih guys, nggak terlalu mundur jauh lah kalau menurut saya bilang. Kalau saya denger Rage Against the Machine, otomatis pertama dari bass gitarnya enak banget, enak banget itu ketukannya ya. Jadi memang ini saya udah ada kayak playlist saya sendiri, biasanya saya gunakan untuk mentes gear audio yang saya gunakan. Di sini juga ada Queen, Bohemian Rhapsody, semuanya dilalap habis sama dengan Soundpeats H1. Jadi dari sisi low-nya, karena dia adalah hybrid driver ya guys, jadi dia memang drivernya ada dua, dia pakai dynamic driver dan juga balance amateur knowledge untuk sisi mid dan high-nya. Jadi untuk low-nya sendiri bisa disajikan dengan baik dengan dynamic drivernya itu. Jadi walaupun tidak sampai deep banget, cuma kalian untuk olahraga dapat boom boom tak tak boom boom tak tak dapat ya.
deg-degnya pokoknya untuk kalian olahraga, pancinya dapat, bassnya terus terang pancinya dapat banget ini. Kuantitasnya ada, walaupun tidak sampai kayak bass head ya, tapi kuantitasnya ada, boom boom. Kalian masih berasa energize untuk olahraga dengan bass yang diusung oleh Soundpeats H1 ini. Di satu sisi midnya, kalau kalian mungkin untuk vokal berasa agak kurang intim ya guys, karena seperti yang tadi saya bilang dia adalah mild V-shape. Jadi untuk vokal sebenarnya dia kurang intim. Posisinya tetap agak mundur sedikit, tapi tetap di tengah-tengah. Sebenarnya oke sih guys, cuma ya kalau untuk vokal perempuan kesannya kurang deket aja gitu ya. Tapi karakternya memang fun punya. Jadi emang begitu karakter dari Soundpeats H1 ini. Nah untuk dari sisi high-nya sendiri dia cukup extend guys. Jadi saya waktu itu ada salah satu TWS andalan saya di rentang harga yang kurang lebih sama dengan Soundpeats ini, yaitu biasanya yang saya pakai adalah Aoki EPT10. Ya, Aoki EPT10 adalah salah satu TWS andalan saya di rentang harga 1 juta ya guys. Dan ternyata dari sisi kualitas suara itu jadi bass dengan H1 ini. Jadi dari sisi high-nya terutama yang paling kalah Aoki ini, karena ternyata high-nya bisa lebih extend, lebih berkualitas, lebih berkarakter di Soundpeats H1 ini. Walaupun smooth ya guys, tetap smooth, tetap black background-nya dapat, kalian tidak akan merasa capek kupingnya dengan mendengar suara high di sini karena dia masih terkontrol dengan baik guys. Jadi nggak sampai nyentring banget. Even kalau saya dengerin K-pop ya, yang terutama banyak treble di sisi instrumennya, itu dapat diakomodir sama H1 sini dengan baik. Jadi tidak sampai kuping kalian sakit dengan nyentring-nyentring bunyi yang treble-treble yang melengking itu guys. Dia bisa high-nya di handle dengan cukup baik dengan H1 ini. Jadi kalau dari sisi Aoki sendiri dia menangnya dari sisi wingtipnya ya guys. Jadi kalau kalian pakai khusus untuk olahraga mungkin ini lebih cocok karena benar-benar nyangklong di telinga kalian ya, karena dia ada wingtipnya. Tapi di luar itu dari sisi kualitas suara sih dilibas habis dengan Soundpeats H1 ini guys. Oke, kalau dari sisi soundstage sendiri saya bilang cukup ya guys. Dia kalau saya dengar tadi Autumn Rain, lagu jazz, itu positioningnya tetap oke. Bisa terhandle dengan baik. Kita positioning instrumennya masih bisa kita pinpoint. Jadi kalau menurut saya cukup, tapi kalau dibandingkan dengan Sennheiser Momentum ya pasti masih lebaran di Momentum ya guys, karena harganya juga 4 kali lipat dari harga Soundpeats H1 ini. Jadi untuk harga di rentang harga ini sih saya nggak ada komplain sama sekali. Saya bilang udah oke banget ini. Puas banget dengan pembelian Soundpeats H1 ini, karena saya bilang kualitas suaranya memang oke punya. Sekian review dari saya. Kalau kalian ada pendapat atau komentar, silahkan komen aja di video saya ini. Saya bilang sih untuk pembelian H1 ini worth to buy banget. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Check it out. Bye-bye guys.